Ramadan Masjid Al-Amin. Yang pertama, untuk penceramah sholat tarawih nanti malam insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Insinyur Haji Sriansyah SMT Med. Yang kedua, untuk penceramah sholat subuh akan diisi oleh Ustadz Amrizal Arif. Yang ketiga, bagi jamaah yang ingin menyumbang buka bersama dapat menghubungi panitia bulan suci Ramadan. Yang keempat, untuk para jamaah yang ingin anaknya masuk TK Batu 17, pendaftaran masih dibuka dan kuota masih ada. Yang kelima, insya Allah akan diadakan sahur on the road pada tanggal 30 Maret 2024. Bagi jamaah yang ingin menyumbang, bisa menghubungi panitia bulan suci Ramadan Masjid Al-Amin. Yang keenam, kepada para jamaah yang ingin menyumbang parsel lebaran bisa menghubungi panitia bulan suci Ramadan dan atau bisa langsung ke rekening Takmir Masjid Al-Amin. Dibutuhkan sebanyak 180 paket dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 9 paket parsel. Yang ketujuh, perolehan kotak amal sholat tarawih kemarin malam sebesar Rp350.000. Semoga menjadi amal jariah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Amrizal Arif kami persilakan naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ambil kesempatan untuk mengkaji agama ini, untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, setiap hari kita beristighfar, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehabis salat kita ucapkan astagfirullah, 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 atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar yang kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Suatu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing adalah, apakah kita betul-betul menjiwai istighfar yang kita ucapkan itu? Kita yang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah?
Ini perlu menjadi pertanyaan yang kita sorotkan kepada diri kita agar kita tidak hanya semata-mata mengucapkan dengan lidah tanpa pengertian. Seharusnya pengertiannya itu ada, tertanam pada diri kita. Ini maksud saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud saya yang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika kita beristighfar, ambil contoh umpamanya istighfar yang sederhana, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu artinya adalah kita janji untuk tidak mengulang, untuk tidak terus dengan yang namanya salah yang kita lakukan, yang kita tahu itu salah, itu enggak benar. Dalam kurung, kalau beristighfar, tinggalkan pelanggaran, tinggalkan hal-hal yang sifatnya dosa yang dilarang oleh agama. Itu artinya istighfar. Bukan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, tapi terus saja dengan yang dilarang. Ya percuma. Nah, para jamaah yang saya muliakan, makanya ketika kita beristighfar, kita lakukan pengamatan terhadap diri kita. Apa pelanggaran-pelanggaran yang ternyata aku masih melakukannya? Iya, apa pelanggaran-pelanggaran? Apa yang gak benar, yang ternyata aku masih melakukannya? Tinggalkan itu, kesimpulannya. Satu contoh saya kemukakan ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan. Seseorang yang dia itu beristighfar, dia pedagang di pasar. Dia dengan timbangan yang ada di pasar, di toko, di kedainya, itu dia timbangannya itu enggak pas. 1 kilo itu tidak 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. Orangnya sholat. Di masjid habis salam dia istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ketika dia dengan jual beli yang namanya timbangannya itu masih seperti itu, percuma kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau timbangan kamu itu enggak benar. Apa kamu anggap Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak tahu yang timbangan kamu itu enggak benar? Jadi kalau istighfar kepada Allah, tinggalkan pelanggaran yang kamu tahu itu melanggar, itu enggak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak suka dengan orang yang curang. Para jamaah yang saya muliakan, contoh yang kedua, dia orang yang bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, orangnya sholat, istighfar habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di kantor, di perusahaan, dia masih dengan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih dengan markup, menggelembungkan harga. Dia dengan korupsi, manipulasi, dengan yang fiktif, dengan rekayasa-rekayasa. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala habis sholat. Apa kamu anggap Allah nggak tahu dengan apa yang kamu lakukan di kantor itu? Kamu curang, kamu nggak benar. Para jamaah yang saya muliakan, percuma kalau ada orang yang dia itu istighfar, tapi ternyata dia itu terus dengan apa yang dikatakan dia melanggar. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang curang, yang kalau dia jadi pembeli, dia minta takarannya supaya disempurnakan, dicukupkan. Tapi kalau dia yang menjadi penjual, dikala dia menakar, menimbang, dia merugikan orang-orang. Allah nggak suka dengan orang yang curang,
orang yang memakan harta orang-orang dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau istighfar, ya tinggalkan, jangan melanggar, berhati-hati. Termasuk yang ada di dalam kehidupan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, mulut kita ini kan kadang-kadang kan ya lupa, lalai, ngerasani orang, jelek-jelekkan orang dengan kata-kata yang gak baik. Cepatlah sadarkan diri dan kedepannya hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ini dikala istighfar kita betul-betul memperbaiki kekurangan kita sebagai seorang yang beriman. Makanya itu tadi, dikala kita tahu itu gak benar, melanggar, tinggalkan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja melakukan perbuatan dosa dalam kurung melanggar. Tapi dia cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun, dan dia tinggalkan perbuatan itu, gak terus melakukan perbuatan yang dilarang itu. Ayat Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang beriman itu di suatu saat bisa saja mereka melakukan perbuatan keji dalam kurung dosa besar, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dalam kurung dosa kecil. Tapi dikala mereka melakukan dosa besar ataupun dosa kecil itu, cepat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak berkelanjutan dengan apa yang mereka lakukan dari pelanggaran itu, sementara mereka tahu. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak terus melanggar sementara mereka tahu itu melanggar, itu enggak boleh, itu dilarang. Jadi memang harus meninggalkan apa yang dikatakan itu enggak boleh, itu dilarang. Potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau seseorang itu minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau seseorang itu terus saja dengan dosa kecil itu. Jadi berhati-hati. Para jamaah yang saya melakukan seperti itu. Tentang keberadaan dosa kecil, Nabi memberikan suatu perumpamaan. Ibarat suatu kaum, kata Nabi SAW, yang mereka itu turun di suatu tempat. Masing-masing orang mengambil ranting-ranting kayu yang kecil-kecil. Kemudian mereka kumpulkan dan mereka bakar. Api yang ditimbulkan oleh ranting-ranting kecil itu akan demikian marak dan bergejolak. Akan membakar apa yang ada, atau akan mematangkan roti mereka, kata Nabi SAW dalam membuat perumpamaan. Ya seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ini ya betul-betul beristighfar, betul-betul bertaubat. Bertaubat itu hakikatnya adalah berubah dari gambaran dulu. Para jemaah yang saya muliakan, 3 persyaratan bertaubat. Pertama, menyesali apa yang saya lakukan dari perbuatan-perbuatan salah dulu itu. Yang kedua, saya janji, tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, dia mengatasi yang dulu-dulu itu dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kesalehan, sehingga gambaran dulu yang jelek itu gak ada lagi pada dirinya. Dia berubah. Iya, betul-betul berubah. Ini dia. Dulu memang iya, dulu saya nggak ngerti agama, dulu saya masih belum tahu, dulu saya masih dengan pergaulan yang nggak karu-karuan, tapi sekarang enggak, sudah berubah.
Nah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Makanya istighfar, nyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu memang dia itu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian taubat itu memang dia berubah dari gambaran-gambaran yang tidak baik, gambaran dulu itu, sehingga dia memang menampakkan kesalihan, ketaatan, kebaikan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, dari istighfar yang ada kita ketahui ada yang disebut oleh Nabi sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyid, tuan, top, pimpinan yang tertinggi dari Sayyidul Istighfar itu, dari istighfar itu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nabi SAW memberikan jaminan yang mengucapkan itu di pagi hari, siang dia meninggal dunia, tentu saja dengan pengertian-pengertian, dia jamin masuk surga. Sore dia ucapkan itu, malamnya dia meninggal dunia, jamin masuk surga. Nabi yang bilang. Nah, para jamaah saya muliakan, Sayyidul Istighfar itu perlu menjadi amalan kita dengan penjiwaan, dengan pengertian, dengan kekhusyuan hati. Kita ucapkan itu di pagi hari habis sholat subuh umpamanya, sore hari ya lewat asar sampai habis maghrib umpamanya, atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Allah suka kalau kita benar-benar dengan apa yang ada di dalam Sayyidul Istighfar itu. Para jamaah yang saya muliakan, bunyi Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia Sayyidul Istighfar. Kita lihat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, kau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani. Kau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka. Aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah atas ikatan perjanjian dan janji denganmu akan berusaha sedaya kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan apa yang telah kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku ngaku ya Allah betapa nikmat yang telah kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi. Aku ngaku ya Allah betapa dosaku. Faghfirli. Tolong berikan keampunan kepadaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, dikala kita memahami, menjiwai dan memenuhi apa yang ada di dalam tuntutan Sayyidul Istighfar itu, inilah yang Nabi memberikan jaminan meninggal di siang hari, tadi pagi dia mengucapkan itu dan merupakan wiridnya, jamin masuk surga. Sore habis asar dia baca itu, malam dia meninggal, jamin masuk surga. Itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dengan kalimat-kalimat seperti istighfar dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan pengertian. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, seseorang kalau dia mengucapkan kalimat istighfar, pernyataan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingat masa dulunya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, pelanggaran, nangis dia. Dan Allah suka kalau orang yang teringat dengan dosanya yang berlalu itu, dia nangis. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Satu di antaranya disebutkan oleh Nabi,
Rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Ada seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Teringat dia dengan dosa-dosanya. Kemudian mengalir air matanya, nangis. Betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang orangnya maksum, terjamin, terjaga, terlindung dari yang namanya dosa, kendati pun Nabi melakukan kekhilafan sebagai seorang manusia, diampuni oleh Allah, baik yang berlalu demikian juga yang akan datang. Tidak kurang dalam setiap harinya Nabi beristighfar dan menyatakan taubat kepada Allah antara 70 kali sampai 100 kali. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Makanya kita memang juga harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian-pengertian. Berhati-hati kita di dalam kehidupan ini. Iya. Kita betul-betul berhati-hati. Yang namanya dosa besar insya Allah enggak. Dosa kecil saya akan selalu awas. Saya akan berhati-hati sehingga saya ingin berjalan lurus di dalam kehidupan ini. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, kita disuruh meyakini ada malaikat yang jagai kita. Perbuatan baik yang kita lakukan tercatat sebagai pahala. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang tercatat sebagai dosa. Dan itu selengkapnya, tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurang-kurangi, ada di dalam catatan malaikat tentang diri seorang manusia. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala katakan kepada manusia, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Kamu baca saja catatan amal kamu itu. Cukup kamu yang meriksa diri kamu. Apakah kamu akan mendapatkan surga atau akan mendapatkan neraka? Dan orang-orang yang waktu hidup di dunia keranjingan dengan yang namanya dosa, tidak punya rasa takut. Orang itu demikian ketakutan dengan catatan amalnya yang penuh dengan catatan merah. Wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kau lihat orang-orang yang selalu berbuat dosa waktu hidup di dunia dahulu, demikian ketakutan dengan apa yang ada di dalam catatan amalnya. Dan orang itu mengatakan, waduh celaka kita. Ini catatan model apa ini? Nggak ada yang nggak dicatatkannya. Yang kecil, yang besar, semuanya ada. Mereka mendapatkan apa yang pernah mereka lakukan waktu di dunia ada di dalam catatan itu. Dan Tuhanmu tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi seseorang. Nah, para jemaah yang saya muliakan, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, perlu kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Prinsip agama yang sudah kita ketahui, betapa kita berjalan di atas prinsip agama itu. Kalau memang dibenarkan silahkanlah, tapi kalau dilarang ya jangan. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, semua kita akan dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan hamba-hambanya untuk dipertanyakan. Adalah seorang yang beriman yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengampuni orang ini, tapi Allah tidak pernah kasih tahu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang itu dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanyakan kepada dia, "Kamu tahu dengan dosa kamu ini? Tahu kamu dengan dosa ini? Tahu kamu dengan dosa kamu ini?"
Siapa yang beriman mengatakan, tahu ya Allah, tahu ya Allah. Di dalam hatinya dia mengatakan, habis aku, celaka aku. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kamu dulu waktu di dunia sudah beristighfar, minta ampun, nyatakan taubat, dan saya ampuni kamu. Sekarang silakan masuk surga. Nah, para jamaah kan itu yang diceritakan di dalam hadis. Cuma kan kita nggak tahu apakah kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dari mana saya tahu saya ini diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya demikian berhati-hati di dalam kehidupan ini. Saya berubah dari gambaran dulu itu, yang dulu jelek, yang dulu tidak baik. Sekarang saya ini baik, insya Allah. Nah, para jamaah yang saya muliakan, inilah yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Makanya itu tadi saya katakan, Pak, Bu, beristighfar dengan pengertian, beristighfar dengan penjiwaan. Tidak benar kalau dia istighfar terus saja dengan yang dilarang itu. Mari periksa diri. Apa kira-kira yang saya masih dengan yang dilarang oleh agama itu? Saya buang itu, saya buang dari diri saya tanggalkan dari diri saya bersihkan diri saya. Ya, kita tahu bagaimana diri kita yang ada terkait dengan pergaulan kehidupan umpamanya. Kita tahu dengan penyakit-penyakit hati yang ada, kita buangkan penyakit itu. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada buruk sangka, nggak ada dendam. Saya dengan teman-teman saya itu penuh dengan rasa persaudaraan. Nggak ada yang jelek-jelek itu pada diri saya. Kalau kita seperti demikian, insya Allah apa yang kita katakan, kita beristighfar, menyatakan taubat kepada Allah, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada poin ini saya mengatakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan, apapun kalimat-kalimat yang merupakan kalimat zikir seperti kalimat istighfar yang saya jelaskan ini, mari mengucapkan kalimat itu dengan pengertian, dengan penjiwaan. Apa yang menjadi tuntutan dari kalimat itu betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Beristighfar, minta ampun kepada Allah, berhati-hati terhadap yang namanya salah dan dosa, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berubah dari gambaran-gambaran yang tidak baik yang dulu pernah dilakukannya. Sekarang dia menjadi orang baik, orang salih, orang taat, orang yang beribadah dan orang yang beramal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah untuk sama-sama kita perhatikan agar kita lebih meningkat sebagai seorang yang beriman kepada Allah, karena memang kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik sebagai seorang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, benar-benar bertakwa, dan jangan mati kecuali kalian sudah berusaha mengislamkan diri, menundukkan diri, mentaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tidak pernah melihat kejelekan pada diri kita, karena kita yang selalu memperbaiki diri. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.